ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asep Sahroni di Kecamatan Ciamplas. Janten tadi tabuh tilu jam 3 sore pas saya dapat undangan dari pimpinan pondok pesantren Pak Haji Gugun. Ketika acara di media gitu ya, seperti kalau yang dulu di di TV One ILC itu. Di antara yang saya tunggu itu adalah ketika Bapak memaparkan tentang ekonomi. Makanya alhamdulillah, jadi ini merupakan suatu anugerah bagi saya ketika bisa bertatap muka juga mendengarkan hal yang diberikan tadi. Hatur nuhun Pak Haji Gun-Gun terus ngarengkapkeun Bapak Dr. Jaramli terkait IKN, Pak. Saya bingung sebagai masyarakat awam, saya bingung. Soalnya fasilitas untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia ini masih berfungsi, masih bagus dan tidak kurang suatu apapun, yaitu di Jakarta. Bukan kita tidak setuju adanya perpindahan ibu kota, karena yang tadi ketika kita dengar tadi pemaparan dari Bapak tentang pendapatan per orang atau per kapita itu Pak, warga negara Indonesia itu per orang tadi cuman $3.500, kalah sama Malaysia. Kenapa pemerintah sekarang ngotot, begitu ngotot ingin membangun IKN dengan kita tahu sendiri bahwa biayanya itu sangat amat mahal, apalagi kalau sudah tidak bisa dibiayai oleh pendapatan negara sehingga ujung-ujungnya pinjam lagi. Pinjam itu kan boleh, tapi ketika salah keputusan seperti kemarin kereta api cepatnya Bandung Jakarta, ketika Jepang menawarkan bunga yang lebih murah, kenapa ambil Cina ya? Itu satu Pak, kenapa sampai pemerintah sekarang itu ngotot ingin bikin ibu kota negara baru gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Kecamatan Cipongkor. Hatur nuhun Pak Haji kana pangangkena, hatur nuhun pisan. Kuasilana Pak Haji abdi tiasa tepang sareng Bapak Rijal Ramli. Pertanyaannya kurang lebih sama Pak. Seberapa urgensinya negara untuk memindahkan ibu kota, padahal kita tahu negara kita sedang dalam keadaan pandemi dan kita tahu ekonomi kita, masyarakat di bawah apalagi sangat merasakan dampak dari pandemi itu sendiri. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya dari Aldi Herlan dari masyarakat Sukatani. Kebetulan saya juga kuliah di ilmu pemerintahan di FISIP Unjani. Mungkin saya ingin sedikit menelaah tentang apa yang Bapak ujarkan, bahwasanya makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi down bersama dengan kinerja Sri Mulyani. Mungkin tanggapan Bapak atau mungkin solusinya Bapak terkait ini tuh bagaimana gitu, supaya kan Indonesia ekonominya tuh bisa bangkit lagi, apa yang tadi Bapak paparkan mungkin ya.
Terus di satu sisi lain, saya ingin menanyakan tentang perpindahan ibu kota baru itu mungkin untuk rakyat yang mana gitu kan? Menurut Bapak juga kan rakyat di Jawa Barat terkhusus di DKI Jakarta tidak mau pindah. Tapi kenapa gitu ada pembangunan ibu kota baru, dan pertanyaan saya untuk rakyat yang mana? Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Jadi saya terus terang tidak menyangka isu ibu kota baru ini, saya pikir ini kan isu ribet lah, ya kan, sebagian aja yang ngikutin. Tapi saya kaget ternyata banyak sekali rakyat Indonesia yang nanya soal isu ini. Bahkan 3 minggu yang lalu saya diminta oleh NU Hitoh Zoom, ada lebih dari 100 kiai Jawa Tengah, Jawa Timur ngomongin soal ibu kota baru. Terus terang saya nggak nyangka dan saya kaget. Mereka pada dasarnya nggak mau. Alasannya sederhana. Mereka katakan jangan lupa sejarah. Ini dengan mindahkan ibu kota, kita cabut akar sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu di Jakarta, di Pulau Jawa. Waktu dulu Belanda kuasain Batavia, itu Sunan Gunung Jati, ya, Fathahillah yang rebut Betawi kembali. Banyak kejadian bersejarah di Jakarta, kemerdekaan kita macam-macam. Mereka nggak terima, nggak mau dipindahkan ibu kotanya, karena merasa ini upaya buat lupakan ikatan batin dengan Wali Songo. Kasarnya kalau di Jakarta pengaruh Wali Songo, maksudnya umat Islam, masih kuat lah. Nah kalau dipindahin ke sana, ya kan, bisa-bisa memang kecabut tuh akarnya. Salah satu kiai bilang, ini molah malih, pindah opo, ini pemerintah bingung ini. Nah tapi coba kita bahas secara lebih runtun. Pindah ibu kota itu biasa di seluruh dunia. Tapi ada yang berhasil, banyak yang gagal. Kita mulai dulu dari yang gagal. Contoh paling spektakuler itu Brasilia, Brazil. Ibu kotanya mula-mula namanya Rio de Janeiro. Berapa puluh tahun yang lalu dibikin ibu kota baru namanya Brazilian City. Mau ke sana masih terbang 4 jam. Bangun macam-macam, tapi kenyataannya fungsi pemerintahannya tetap juga di Rio, karena antar pejabat mereka lebih gampang ngomong di Rio. Yang kedua, orang usaha bisnis mau ngomong sama pejabat, dia lebih senang daripada di Rio, daripada terbang 4 jam ke utara gitu loh. Rakyat biasa mau ngadu, dia lebih senang di Rio. Masa dia mau demo ke Brazilian City yang benar aja? Apa yang terjadi? Brazilian City, ibu kota yang baru itu hanya jadi monumen, tempat pejabat liburan, tempat pejabat rapat-rapat, iya kan? Untuk retreat istilahnya, buat pejabat rapat. Kayak kita juga ngabisin SPJ gitu loh, iya kan? Tapi fungsi pemerintahnya nggak jalan sama sekali. Yang kedua adalah India. Ibu kota India itu Old Delhi, Delhi tua, padat, kumuh, tidak teratur. Berapa puluh tahun yang lalu juga pemerintah India bikin kepengen kota baru di Punjab di utara, yang dingin, yang hijau, yang lebih luas. Kotanya Shendekar istananya namanya. Dibikin
apa yang terjadi? Nggak berfungsi, cuma jadi monumen aja. Orang tetap mau ketemu pejabat di Old Delhi. Rakyat mau ketemu siapa? Di Old Delhi. Akhirnya pemerintah India bikin ibu kota baru lagi yang kedua. Namanya New Delhi. Jaraknya cuma kurang dari 1 jam dari Delhi tua. Ditata emang. Dan ini bagus dan berhasil. Betul-betul lah pusat pemerintahan. Aktivitas itu ada di New Delhi, Delhi baru. Nah, kalau kita lihat pengalaman Malaysia, contoh yang berhasil. Ibu kotanya tadinya Kuala Lumpur, udah terlalu padat, terlalu ribet. Perdana Menteri Mahathir bikin ibu kota baru, namanya apa? Putrajaya. Jaraknya cuma setengah jam dari Kuala Lumpur. Sukses, berhasil. Karena pejabat juga nggak mau pindah ke Putrajaya. Dia tetap, keluarganya kan udah di Kuala Lumpur. Masa bikin 2 rumah tangga? Itu mah bahaya, bahaya pisan eta mah. 2 rumah tangga. Ya, belum dari segi ongkos, biaya, ya kan, bisa terjadi pertempuran keluarga. Itu 2 rumah tangga, iya kan? Anak-anaknya juga nggak mau pindah ke Putrajaya, tetap pengen sekolah di Kuala Lumpur. Nah, banyak lagi contoh yang lain. Istilahnya itu ibu kota baru yang berhasil maksimum 2 jam naik mobil dari ibu kota yang lama, udah gitulah. Baru dia berhasil. Kalau jauh itu akhirnya cuma jadi monumen, tidak berfungsi, dan akhirnya tempat pejabat, hiburan sama keluarganya, seminar-seminar, ngabisin SPJ doang gitu loh. Ini ada surveinya, PNS ditanya, berapa persen yang mau pindah? 75% lebih nggak mau pindah. Dia kan udah kebayang punya 2 rumah tangga, iya kan? Padahal kalau pegawai negeri yang biasa, yang jujur, itu kan nggak mungkin punya 2 rumah gitu loh. Kalau bos-bos sih lain cerita lah. Tapi buat yang biasa, itu perjuangan. Belum ketemu istri, ketemu anak-anak, bisa-bisa aja setahun sekali kan pulang ke Jawa gitu loh. Jadi ini bukan hal mudah. Tapi tetap aja ngotot, ngeyel. Udah dijelasin. Kalau banjir di situ, banjirnya nggak kalah sama Jakarta. Iya kan? Nah, tapi tetap ngotot dan ngeyel. Teman-teman sedang ajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang itu dibatalkan. Nah, ada alasan supaya Kalimantan Timur maju, bukan hanya Jawa, bukan pulau hanya Jakarta. Itu betul. Ya, tapi kalau pertanyaan belum maju, yang belum maju kan Kalimantan Timur bahkan relatif udah lebih maju, Balikpapan sama Samarinda. Yang belum maju itu Papua, Sulawesi Tenggara. Kenapa nggak pilih ibu kota di situ? Iya kan? Tapi caranya kalau mau maju daerah bukan demikian. Jadi waktu saya Menko Ekonomi Gus Dur, saya bikin saya pindahkan ratusan ribu pegawai negeri status pusat jadi status daerah, karena di daerah itu kurang sumber daya manusia, kita pindahin, ya kan? Hampir lebih dari 300.000 kami pindahkan tanpa rame-rame. Nah, yang kedua, saya ciptakan undang-undang alokasi umum. Bagaimana bagi subsidi dari pemerintah pusat ke daerah. Kalau penduduknya lebih banyak, wilayahnya lebih luas, dapatnya lebih gede. Kalau penduduknya lebih sedikit, dapatnya subsidi pusat lebih sedikit. Yang kedua, saya waktu itu bikin undang-undang alokasi khusus, yaitu daerah penghasil minyak bumi dan gas dapat sekian persen dari ekspornya.
Jujur aja, itulah yang bikin Riau maju pesat. Karena banyak uang buat pembangunan dan lain-lain. Jujur, itulah yang membuat Kaltim hebat kayak sekarang. Balikpapan, Samarinda. Karena dari ekspor mereka dapat persentasenya. Nah, pemerintahan Gus Dur kan cuma 2 tahun doang, habis itu digoyang, jatuh kan. Tapi saya waktu itu cepat sekali, yang penting ini goal dulu dah pertama kali undang-undangnya. Mudah-mudahan, saya berpikir waktu itu pemerintahan yang akan datang perbaikin undang-undang alokasi khusus ini. Misalnya bukan hanya dari sektor minyak bumi dan gas, tapi daerah pengekspor perikanan paling gede dapat persentase dari ekspor ikan. Bapak Ibu kebayang nggak itu? Maluku, daerah NTT bakal kaya raya tuh. Kemudian daerah penghasil mineral yang ngasilin nikel, menghasilin emas, tembaga, dapat persentase dari ekspor. Maju nggak daerah-daerah lain di Indonesia? Maju. Kalau kita bikin, masukkan juga batu bara, provinsi, kabupaten yang hasil ekspor batu bara dapat persentase dari ekspor batu. Ya maju daerah-daerah. Jadi bikin maju daerah itu bukan dengan bikin ibu kota. Bikin kebijakan supaya aliran uang yang semua disedot ke pusat ini dibagi ke daerah. Pakai undang-undang alokasi khusus. Nah, itu saya lakukan itu dulu tahun 2000 loh, 22 tahun yang lalu. Undang-undang alokasi. Nggak diperbaiki sampai hari ini. Nggak susah-susah banget. Tinggal undang-undangnya pasalnya diganti. Itu luar biasa. Maluku akan lebih makmur. Sulawesi yang banyak mineralnya itu akan lebih makmur. Termasuk Papua, NTT, Maluku, dan daerah-daerah di Sumatera. Itu akan lebih maju karena lebih banyak uangnya. Nggak ribet-ribet amat. Nah, tetapi banyak ini yang pemerintah juga nggak kepikir, karena saya aja waktu itu nggak kepikir. Banyak rakyat di Pulau Jawa, termasuk kiai-kiai nggak terima kita pindah ibu kota. Alasan ini kan nyabut sejarah Indonesia, sejarah Wali Songo di Pulau Jawa mau dihilangin begitu aja gitu loh. Belum lagi dari segi hankam pertahanan. Bikin ibu kota itu, Mas tahu nih, entah kan harus ada istilahnya defense. Selain angkatan darat, angkatan laut, udara, dari jam-jam elektronik, ya kan, mesti ada payung yang nutupin itu daerah. Itu kan mahal banget. Kita udah spend banyak sekali di Jakarta supaya ada defense udara, defense telekomunikasi, defense apa. Tiba-tiba kita mulai lagi dari nol, ya. Dulu waktu saya jadi Menko, saya nggak suka kok disebut Laut Cina Selatan. Ini kan wilayah kita. Kami ganti jadi Laut Natuna Utara. Peta saya ganti, saya laporkan ke PBB, ya kan? Pemerintah Cina protes resmi, nggak boleh diganti. Waktu itu beberapa menteri, terutama yang pro sana, udah setuju balik lagi ke yang lama. Saya nggak mau. Ya, ini wilayah kita, negara kita, kita mau kasih nama apa, ya kan? Hak kita. Kalau perlu Laut Natuna Utara itu kita ganti nama Kang Asep, boleh kok. Apa punya kita? Kok dia yang ngatur-ngatur gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang tergantung, kalau kita lemah, pimpinan kita lemah, gampang dia yang ngatur. Kayak hari inilah kita dilarang kalau mau eksplorasi gas sama minyak bumi di Laut Natuna Utara. Itu kan kurang ajar. Kok lu ngatur, ini wilayah kita? Kok Cina yang ngatur? Ya, pemerintahnya diam aja. Hak kita nentuin.
kita perlu kerjasama sama semua negara, termasuk sama Cina. Tapi yang menguntungkan Indonesia dong. Contohnya Malaysia, pemerintahnya boleh pegawai Cina dari Cina, tapi hanya boleh 5% dari tenaga kerja. Indonesia, Cina itu kalau dia punya pabrik atau apa semuanya, tukang masaknya dia bawa, satpamnya dia bawa dari sana, tukang las bawa dari sana, semuanya. Jadi orang Indonesia cuma jadi penonton doang. Nah hari gini ngatur gini aja kagak bisa tuh. Karena pejabatnya nggak amanah. Orang kita COVID mulai dari Cina, tetap aja dibolehin orang masuk dari Cina. Yang bawa kan itu dari China. Ya dari Wuhan kan. Harusnya kan kita tegas seperti Korea Selatan. Begitu ada di Wuhan bulan Desember tahun 2020 ditutup perbatasannya, nggak boleh masuk. Taiwan dia tutup perbatasannya sehingga nyaris kena COVID-nya kagak ada Thailand. Jadi kita karena pejabatnya mohon maaf nggak amanah, punya bisnis sama teman-teman dari Beijing ini, dia abaikan aja udah COVID masih aja diajak masuk gitu lah. Nah gini-gini kembali ke tema saya tadi, Kang Gugun, pemimpin harus bersih dan amanah. Jadi ngambil keputusan itu enak, dia nggak punya kepentingan. Tapi kalau pemimpin nggak amanah dan tidak bersih, sebelum dia ngambil keputusan, saya dapat apa ya? Teman saya dapat apa ya? Keluarga saya dapat apa? Terus ngakali habis itu kan? Itulah kenapa zaman Gus Dur, mohon maaf, kita ngambil keputusan gampang banget. Tak naikin gaji pegawai negeri, ABRI, pensiunan 125% dalam 21 bulan. Karena saya tahu lagi krisis, pegawai negeri yang jujur, ABRI yang jujur pasti nggak punya uang. Gajinya dinaikin 125%, dia pasti belanjain. Akhirnya sektor UMKM hidup nggak canggih-canggih banget ilmunya, ya kan? Atau kita macam-macam lah kita lakukan sehingga ekonomi dari tadinya -3, 21 bulan naik 4,5, 7,5%. Ekspor kita naikin 2 kali. Orang miskin kita kurangi setahun 5 juta tuh Gus Dur. 2 tahun 10 juta. Mohon maaf Mas Jokowi hanya bisa kurang dari 1 juta setahun. Tahun ini malah lebih banyak yang nganggur gitu lah. Karena apa? Pikirannya, hatinya nggak sama rakyat. Mohon maaf nih. Jadi gitu, bisa maju nggak? Kita bisa banget. Nah, saya tadi ada mahasiswa tuh, siapa namanya mahasiswanya? Mas Anissa saya udah jawab tadi, Mas Herlan ya dari Sukatani. Jadi dulu pendapatan negara hanya sebagian besar itu datang dari sektor minyak bumi dan gas, belum dari pajak. Tahun 70, 80, 85% dari anggaran negara dari oil and gas. Karena kontraktor oil and gas ini bukan pemilik tambang, dia cuma kontraktor. Nanti kalau dia ketemu minyak bumi, bagi hasil. Indonesia, negara Indonesia dapat 85%. Kontraktornya dapat 15%. Itulah yang menjelaskan kenapa pemerintahan Soeharto banyak uang untuk bangun SD Impres, SMP Impres, bikin puskesmas, karena uang dari sumber daya alam masuk ke negara. Nah hari ini kebalik, sektor batu bara, sektor mineral kebanyakan dikuasain oleh swasta. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena sumber daya alam harus dimiliki oleh rakyat, dikelola oleh negara. Bahwa kontraktornya swasta nggak ada masalah. Tapi swasta bukan memiliki. Apa yang terjadi hari ini? Harga batu bara naik 3 kali dari $60 ke $200. Negara nyaris nggak terima apa-apa.
atau sedikit sekali. Harga nikel, harga koper naik tinggi sekali. Negara terima sedikit karena udah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam, mineral, batu bara milik negara, milik rakyat, dikelola oleh negara, swasta kontraktor. Ya, bahwa mereka bagiannya mungkin lebih mahal lah, nggak 15%, 20, 30%, nggak ada masalah. Tapi kalau harga mineral, harga sumber daya alam naik, negara Indonesia kaya raya, masalah utang selesai. Yang kedua, banyak uang buat bener-benerin yang lain.